Hentikan pengosongan tempat, tetap buka. Asisten khusus Jang. Aku sepertinya tadi melihat mata Bos Shen memerah. Kau salah lihat. Benar. Aku salah lihat. Mataku ini akhir-akhir ini sering lihat jadi kabur. Kak, kau benar-benar dari 11 tahun lalu kembali ke masa kini? Iya. Lihat pakaianku ini. Masih pakaian saat aku meninggal. Jangan bilang meninggal. Tidak baik. Baik, tidak bilang. Hari itu, aku dan Gujin Krana pergi bersama membeli kue. Akibatnya di jalan pulang, remnya blong dan terjadi kecelakaan. Saat aku terbangun, aku sudah di sini. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Kalau bukan karena Gujin Krana memaksa mengajak kakak pergi ke toko kue, kakak juga tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Sudahlah, tidak usah membahas masa lalu. Temani aku berbelanja. Aku ingin mengganti semua waktu tidak berbelanja selama beberapa tahun ini. Aku mau ponsel model terbaru. Gesek kartunya. Yang lainnya bungkus semua. Gesek kartunya. Gesek kartunya. Gesek kartunya. Menghamburkan uang adik memang menyenangkan. Kak Iskandar, aku sudah sampai tapi banyak orang. Belum selesai dikosongkan. Hari ini aku sibuk menemani kakak besar. Hampir saja aku melupakan Hanyu. Hari ini tempatnya tidak dikosongkan, aku ada urusan. Jadi tidak bisa menemanimu berbelanja. Lain kali saja ya. Kenapa? Oh, tidak apa-apa. Ini pertama kalinya. Bosen tidak langsung pergi karena Li Hanyu. Bagus sekali dia tergila-gila pada kakaknya, kita terselamatkan. Hari ini tempatnya tidak dikosongkan, lain kali saja Tadi dia ya. masih bertanya apakah aku sudah sampai atau belum. Sekarang dia tidak punya waktu. Aku bersedia menemaninya berbelanja. Itu adalah suatu kehormatan baginya. Kalau bukan karena membuat Gujin Krana marah dan cemburu, aku tidak akan melihatnya 2 kali. Kak Hanyu, paparazi yang sebelumnya sudah kita hubungi untuk mengambil foto diam-diam kan? Aku tidak percaya. Ada hal yang lebih penting dariku. Kak Iskandar, apakah kau marah? Aku tadi tertidur di mobil, tidak melihat pesanmu. Bukan sengaja tidak membalas pesanmu. Siapa yang mengirimimu pesan? Tidak apa-apa, tidak usah dipedulikan. Aku tidak salah lihat kan? Bosan bahkan tidak melihat pesan dari Li Hanyu. Oke, kami segera datang. Kak Hanyu, paparazi menelpon buat disak kita. Masih pura-pura di depanku juga. Ayo pergi. Biarkan paparazzi juga pergi. Apa-apaan ini? Berani membatalkan janji denganku. Aku pergi dulu, Kak Iskandar. Kau sibuklah. Aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak marah, hanya ada sedikit urusan. Maafkan aku, Hanyu. Aku akan menemanimu lain kali. 100.000 yuan. Menganggapku pengemis. Aku tidak mau. Selama aku tidak menerimanya, Sen Iskandar akan mentransfer lebih banyak lagi. Kali ini, dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Pilih yang mana di antara keduanya? Keduanya bagus. Adikku di novel ini benar-benar punya karakter tukang ngejar cinta. Sekali tidak cocok langsung transfer 100.000. Tenang, adik sendiri tidak boleh dipukuli sampai mati. Kalau kau suka ini, kau bisa membelinya semua. Sudahlah, di rumah tetap harus ada yang hemat. Tidak jadi beli? Terima kasih, Domba Fei. Apa maksudnya? Aku juga tidak yakin. Aku hanya tahu Domba Fei suka Domba Mei. Tapi Domba Mei suka Domba Si. Jadi, Jadi dia mungkin mengatakan kau tukang mengejar cinta. bagaimana mungkin aku tukang mengejar cinta? Bosan berbelanja. Ayo kita pulang. Putra Kota Jing meninggalkan cewek lugu dan mencari cinta yang baru. Headline berita besok sudah ada. Kau membeli villa baru. Villa yang sebelumnya diberikan kepada adik ketiga. Villa itu
Sudah aku jual. Hah? Kakak, nanti aku telepon adik ketiga beritahu dia kau sudah kembali. Apakah adik ketiga sekarang di kota Jing? Tidak, dia sedang mengadakan tur konser di luar negeri. Kalau begitu, jangan beritahu dia aku sudah kembali dulu, agar dia tidak membatalkan konsernya dan langsung berlari kembali mencariku. Tunggu sampai dia selesai saja. Baiklah. Si selebriti kontroversial. Jika dia melakukan ini lagi, penggemarnya akan semakin berkurang. Waktu kecil adik ketiga paling pandai membuat kakak senang. Sekarang kakak hanya punya aku sebagai pelayan. Aku bisa menunjukkan yang terbaik. Oh iya, kenapa villa itu dijual? Setelah kau pergi, paman kedua merebut perusahaan keluarga. Karena manajemen yang buruk, perusahaan hampir bangkrut. Dia mencariku lagi dan memintaku untuk mengurus perusahaan. Saat itu di rekening perusahaan tidak ada 1 sen pun. Dan ada banyak hutang luar. Heh, ngomong kosong apa ini? Kau sudah melakukan yang terbaik. Lihat, villa kita yang sekarang juga sangat besar. Cepat istirahat ya. Kakak, kau masih kekurangan apa? Suruh Jiang Tangra membelinya. Besok aku akan menyuruh Jiang Tangra membawamu membuat KTP. Ini kartu kreditku. Datang rezeki, datang rezeki. Memang menyenangkan punya adik CEO ini. Oh iya, di mana adik keempat? Sudah aku bilang dia pasti suka. Syukurlah Tuan Xie suka, aku masukkan barang Kak ke dalamnya. Berikan saja padaku. Kalau begitu aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Benar-benar kakakku deh. Siapapun di belakangnya, seperti anak buah pembawa tas. Awalnya membawa tas itu tugasku. Tapi cepat atau lambat kakak akan jatuh cinta. Dan punya pacar yang membawakan tasnya. Tidak bisa, aku harus sebelum itu lebih sering menjadi pelayan kakak. Setiap kali kakak membeli sesuatu, akan membelikan untuk kami bertiga, masing-masing 1 bagian. Entah kapan bagian adik keempat bisa sampai ke tangannya. Ikat pinggang Seven Wolves ini, walaupun aku tidak terlalu suka, tapi ini pemberian kakak, besok akan aku pakai. Ditaruh sini bolehkah? Tentu saja boleh. Kau buka dan lihatlah. Hah? Bagaimana sukakah kau? Bambu maknanya sangat bagus, meningkat selangkah demi selangkah. Terima kasih. Aku sangat suka. Sangat suka sekali. Jika Shan bertemu Gu Jinkrana di SMA 1, apakah dia masih akan melihatku? Pasti tidak. Kenapa dia sangat menyukai Gu Jinkrana, bahkan merendahkan diri untuk mendekati Gu Jingza? Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo kita masuk. Maaf, kendaraan asing tidak diizinkan masuk. Bos ya, lama tidak bertemu. Aku segera membukakan palang untukmu. Paman Fang lama tidak bertemu. Bos ya, ini pacarmu ya? Ini pertama kalinya aku melihat bos ya membawa gadis kembali ke alma mater. Benarkah? Bukanlah Paman Fang. Ayo pergi Paman Fang. Gadis ini kenapa sangat familiar ya? Apakah dia seorang artis? Ya ampun, mungkinkah aku terkena pikun usia parubaya? Paman Fang masih bekerja sebagai satpam di sekolah. Iya. Dulu, kejadian di mana kepala sekolah kelas kami punya simpanan, dialah yang melaporkannya.
Ya Tuhan, Paman Fang hebat sekali. Selalu muda, selalu positif. Kenapa mobilmu punya segalanya? Benar-benar mobil Doraemon. Disiapkan oleh kepala pelayan. Paman kepala pelayan cukup perhatian juga. Ayo cepat pergi. Orang yang datang menonton pertandingan cukup banyak ya. Akhirnya aku bisa dengan jujur berdiri di sisi Shanshan. Meskipun kesempatan ini, ku curi dengan hina dan tak tahu malu. Bang beneran datang. Hari ini nggak syuting. Aku harus memastikan apakah orang itu benar-benar Lin Moira. Harus. Maaf. Ayahku di rumah sakit, mau melahirkan. Bukan. Ayahku ada urusan di rumah sakit. Aku buru-buru menemuinya. Ganti jalur tidak sengaja menabrak kau. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kau pakai asuransi saja. Aku ada urusan mendesak. Tidak bisa. Lihat hidungmu berdarah. Bagaimana kalau aku tetap membawa kau ke rumah sakit untuk diperiksa? Sudahlah, ini hanya masalah kecil. Tidak boleh. Kau aktor legendarisku, kan? Sepertinya Gujin Krana. Cepat foto. Kenapa dia ada di sini? Aku penggemar beratmu. Aktor legendarisku. Aku mau foto bersama aktor legendarisku. Aku juga mau. Anakku sangat menyukaimu. Aku juga mau foto satu. Aku suka sekali menonton drama sedih yang kau perankan. Kau tampil telanjang di dalamnya. Semangat pengabdian untuk seni. Aku sangat mengaguminya. Baiklah, lepaskan aku dulu. Maaf. Semuanya jangan menghalangi lalu lintas, oke? Aktor legendarisku, bagaimana kalau aku tetap membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa? Atau tidak, kau hanya bisa terus berfoto di sini? Pergi dari sini dulu. Baik, aku ikut kau ke rumah sakit untuk periksa. Aktor legendarisku, jangan pergi. Ada sedikit kecelakaan di jalan. Aku tidak bisa sampai untuk sementara waktu. Jika kau bertemu dengan Lin Moira, tahan dia. Gadis itu hanya mirip dengan pacarmu waktu SMA. Dia bukan dia. Kau juga bilang, pacarmu itu sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Datanglah dan bicarakan lagi. Kenapa Kak begitu peduli pada gadis itu? Orang yang dia sukai adalah aku. Lagi pula setiap hari dia bertanya padaku, apakah ada yang menindasku? Percaya diri tidak, Kapten. Yang kita lawan hari ini adalah SMA 3. SMA yang paling kacau di seluruh kota Jing. Nilai akademiknya juga yang terburuk. Mengalahkan mereka itu mudah. Mereka itu semua sampah. Di sini. Dua posisi ini kupilih dengan cermat. Pemandangannya terbaik. Terima kasih. Itu adik kompak. Karena Shen Jian di kota Jing, pasti tahu kakak keduanya sekarang adalah presiden grup Xingxian. Lalu mengapa dia tidak pulang? Apa dia amnesia? Juga anak laki-laki gendut waktu kecil. Kenapa jadi kurus begini? Kenapa karakternya terlihat begitu murung? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dia sedang sedih karena tidak bertemu Gujin Krana. Apa aku seharusnya tidak menghalangi Gujin Krana datang? Shanshan sangat baik padaku. Hak apa yang aku punya untuk menghalanginya bertemu orang yang disukai? Aduh, aku terlalu banyak. Lin Moira.
Ada sedikit urusan di perusahaanku, harus kembali ke perusahaan untuk menanganinya. Baik, hati-hati di jalan. Semua indikator tubuh normal, mimisan juga sudah berhenti. Tidak ada apa-apa lagi. Yakinkah? Periksa lagi baik-baik. Orang ini benar-benar berharap aku ada apa. Kalau harus dibilang, dia punya wasir. Operasi? Hari ini langsung rawat inap untuk operasi. Kau orang jahat ya? Kalau bukan karena bos yang memintaku menahanmu, aku tidak akan. Sudahlah, abaikan dia. Aku bercanda. Kenapa kau percaya? Karena tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Xiao, sakit jiwa ya? Apakah pertandingan basket sudah selesai? Maaf ya. Ini orang luar. Harus daftar dulu baru boleh masuk. Aku. Aktor legendarisku. Kau juga harus tanda tangan baru bisa masuk. Kalian semua kenal aku, masih perlu daftar segala. Aku buru-buru mau masuk. Tidak bisa. Kalau terjadi apa-apa, aku yang harus tanggung jawab. Aneh sekali hari ini, kau datang. Tuan Xie juga datang. Apa Xie juga datang? Kau masuk nanti, jangan bikin kekacauan ya. Kalau tidak, lain kali aku tahan kau. Kujingsa mungkin salah lihat. Foto itu mungkin juga editan, tapi si Kuan Yin ganteng. Ini membuktikan bahwa orang itu 99% adalah Lin Moira. Gadis di samping si Kuan Yin ini adalah Lin Moira. Aku pasti salah lihat. Mungkinkah ini halusinasi sebelum gajian? Kepala tadi bolanya keren banget, hebat sekali. Shenjian. Sudah lama tidak ada yang memanggilku dengan nama itu. Apa aku dikenali oleh teman TK dulu? Kepala, di belakang kayaknya ada cewek cantik kayak manggil kau. Bukan manggil aku. Shenjian, aku manggil kau. Bisa dengar nggak sih? Berani-beraninya memarahi kepala kami dari SMA 3. Suaranya familiar sekali. Untung mata aku masih berfungsi, masih bisa mengenalimu sebagai kakak. Bukankah kakak sudah meninggal 11 tahun lalu? Mungkinkah setelah meninggal, jiwa kakak selalu berada di SMA 1? Kakak terlalu suka belajar ya. Setelah jadi hantu pun masih belajar di SMA 1. Kakak, di luar matahari sangat terik. Kok kau berani muncul? Omong kosong apa itu? Aku ini manusia hidup. Kenapa aku harus takut matahari? Sakit tidak? Sakit-sakit sekali. Si rambut kuning ini di depan, adikku si anak nakal, mungkin di kehidupan sebelumnya, naik sepeda menabrak kakek di lampu merah. Memukul diri sendiri ya sudah. Kenapa kau memukul si rambut kuning? Wow, memang beda ya kakak. Kakak itu, aku tadi berbohong, aku tidak. Kakak, kau benar-benar masih hidup. Tapi ini bagaimana mungkin? Baiklah, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi, kakak caktir minum loh. Aktor legendaris datang. Aktor legendaris datang. Ayo. Halo teman, bolehkah aku tahu apakah pertandingan bolanya sudah selesai? Iya. Ini semua salah pria itu. Dia bersikeras membawaku ke rumah sakit, membuatku melewatkan pertandingan. Tunggu. Kenapa aku ditabrak orang? Orang itu kebetulan adalah penggemarku. Dan orang itu kebetulan sangat bertanggung jawab, tapi kemudian pergi begitu saja entah kenapa. Bahkan tidak menawariku tumpangan. Mungkinkah ini perbuatan Xie Kuan Yin? Xie Kuan Yin, aku memperingatkan kau.
Jauhi Moira, pria hina sepertimu. Bahkan melihatnya saja adalah penghujatan. Patahkan kakinya. Jangan sampai aku melihatmu di lapangan. Dulu aku memperlakukannya seperti itu. Setelah dia sukses, dia tidak membalas dendam padaku. Aku pikir dia sudah benar-benar melepaskan kebenciannya. Tanpa diduga, dia berpura-pura dengan sangat baik. Begitu itu tentang Lin Moira, dia masih orang yang tak tahu malu itu. Pria tanpa batas. Kau aktor legendarisku kan? Aku penggemarmu. Bisakah kau memberiku tanda tangan? Bukan aku salah orang. Ayo berfoto bersama aktor legendarisku. Ayo berfoto bersama aktor legendarisku. Tanda tangan. Jangan ambil fotoku, jangan ambil. Itu kau. Jangan ambil fotoku, jangan ambil fotoku. Kenapa lari? Kenapa kau lari? Benar-benar aktor legendarisku. Sedang apa? Ayo pergi. Direktur datang, ayo pergi. Maaf ya, hari ini adikku bermain bola. Aku ingin memberinya kejutan. Tanpa diduga hal seperti ini akan terjadi. Aku mengerti. Aku terlambat. Tidak melihat penampilan adikku. Apakah ada rekaman video di tempat? Ada, tapi hari ini SMA 1 kalah. Bermain tidak baik. Bisakah kau membawaku untuk melihatnya? Silakan lewat sini. Itu benar-benar dia. Kakak ini. Mau apa lagi? Tentu saja menghindar dari Gujin Krana. Aku tidak mau bertemu dengannya, menjadi bagian dari sandiwara tokoh utama. Aku baru saja melihat sejumlah uang di tanah. Aku salah lihat ya. Aktor legendarisku adalah Gujin Krana. Kalau aku tidak salah ingat, kakak pernah pacaran dengannya. Ayo pergi. Kakak, selama ini kau tinggal di mana? Apa kau baik-baik saja? Aku ini dari 11 tahun lalu, langsung ke sini. Kalau dihitung-hitung, aku hanya lebih tua setahun darimu. Kau sekarang 17 tahun, aku 18 tahun. Syukurlah kakak baik-baik saja. Aku ke sini sudah lebih dari seminggu. Pertama menemukan adik keduamu, lalu mendengar tentangmu, terus mencarimu. Bukannya kau ini susah dicari ya? Untung aku pintar, bisa menangkapmu. Baguslah kalau begitu. Untung kakak duluan menemukan adik kedua. Kalau duluan menemukanku, pasti tidak bisa makan enak. Sekarang ceritakan padaku apa yang terjadi selama beberapa tahun ini. Selama ini aku baik-baik saja kok, Kak. Kalau dilihat baik-baik, kau ini dalam sekejap mata sudah menjadi pria tampan. Begini saja, nanti malam aku suruh Shen Iskandar ajak kita makan. Dia juga terus mencarimu. Kalau tahu sudah menemukanmu, pasti senang sekali. Oh, baik. Aku mau ke toilet dulu. Kak, tunggu sebentar ya. Baik, sana pergi. Adik keempat sudah ditemukan. Pulang kerja nanti, jemput aku dan adik keempat untuk makan. Kakak hebat sekali. Aku mencari adik keempat. Selama 10 tahun, kakak kembali beberapa hari sudah menemukannya. Halo kak, kalian di mana? Sekarang aku ke sana jemput kalian. Kenapa terburu-buru? Fokus saja bekerja. Aku ajak dia jalan-jalan dulu. Tunggu kau pulang kerja baru jemput kami. Nanti kita makan bersama. Dia tidak akan lari. Baiklah, kalau begitu aku ke sana setelah pulang kerja. Aduh, adik keempat benar-benar kabur. Itu Lin Moira. Tidak mungkin salah. Kak, kau di mana sekarang? Kau ada di mana sekarang? Apakah kau menahan Lin Moira? Aku sudah bilang itu bukan Lin Moira, tidak. Dasar tidak berguna. Temui aku di kantor urusan akademik.
Sudah dapat kontak Lin Moira. Aku sudah bilang itu bukan Lin Moira. Kenapa kau butuh kontaknya? Hah? Kak, jangan berlebihan. Itu Lin Moira. Jangan terlalu percaya diri. Lin Moira mencarimu, pasti ingin melalui kau untuk mendapatkan perhatianku. Lagi pula aku sekarang bintang besar, dia merasa rendah diri. Kaulah yang terlalu percaya diri. Kak, tenanglah. Cinta pertamamu sudah meninggal. Sudah lama sekali. Lagi pula kau tidak kekurangan wanita. Kenapa kau harus mencari gadis itu? Seharusnya kau yang tenang. Hapus WeChat-nya. Dengar baik-baik. Mulai sekarang jangan hubungi dia. Lin Moira pasti masih sangat menyukaiku. Kalau tidak ada alasan dia tiba-tiba mendekati adikku Jingza. Kenapa lama sekali perginya, Gian belum kembali? Cantik, ini dari laki-laki yang baru masuk bersamamu. Dia menyuruhku memberikannya padamu. Kak, aku sangat senang kau bisa kembali. Ini adalah hal yang sering aku impikan. Sekarang mimpi itu jadi kenyataan. Aku sudah sangat puas. Kumohon jangan cari aku. Aku baik-baik saja sendiri. Lupakan adik keempat, Kak. Kenapa anak nakal ini? Jelas-jelas dia punya perasaan padaku. Kenapa tidak mau pulang denganku? Mungkinkah karena Shen Iskandar? Aduh, adik keempat benar-benar kabur. Kenapa adik keempat kabur? Aku juga tidak tahu kenapa bisa kabur. Awalnya baik-baik saja. Aku bilang padanya, nanti malam kita makan bersama. Dia langsung pergi. Apa kau tidak baik padanya? Tidak, aku bersumpah. Aku pada adik ketiga dan adik keempat. Sangat baik. Aku menirumu merawat kami untuk merawat adik ketiga dan adik keempat. Apa dia membenciku karena dulu menghilangkannya? Kalau saja dulu aku tidak pergi membeli minuman. Atau tidak mengajak mereka bermain ke taman. Adik keempat tidak akan hilang. Sudahlah, kau kan tidak sengaja. Menurutku adik keempat bukan orang yang menyalahkan sembarangan. Lagi pula beberapa tahun ini kau juga terus mencarinya kan? Dia ada di kota Jing. Kalau mau pulang sangat mudah. Pasti ada alasan lain. Ternyata dia di kota Jing, hanya tidak mau pulang. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Dia sekarang sekolah di SMA 3, situasi spesifiknya aku belum sempat bertanya. Ayo pergi, ikut aku ke SMA 3. Aku cari orang untuk mencari tahu situasinya. Kak, bagaimana kondisinya? Adik kita adalah kepala SMA 3. Sebelumnya, dia merontokkan 2 gigi kepala sekolah. Sangat terkenal. Kejahatan apa yang dilakukan kepala sekolah? Adik bukan orang jahat itu. Kepala sekolah tidak memecatnya, yang berarti ada sesuatu yang salah. Aku juga tidak tahu detail itu. Aku hanya tahu ibu adik keempat kita pernah datang ke sekolah untuk membuat masalah. Untung dia tidak besar di panti asuhan. Ditemani keluarga. Ada apa ini? Ibunya di kantor kepala sekolah. Buang air besar 2 kali. Katanya kalau sampai dikeluarkan, akan buang air setiap hari. Ini menunjukkan bahwa ibunya mungkin bukan orang normal. Di sekolah tersebar rumor, ibunya punya masalah mental. Jadi adik keempat tidak mau pulang. Takut ibu angkatnya membebani kita. Mungkin saja. Kau tahu anak ini bodoh sekali. Keluarga kita tidak kekurangan. Menambah seorang ibu angkatnya juga mampu. Aku meminta Jiang Tangra untuk memeriksa. Setelah mencari tahu alamat rumahnya, kita pergi melihatnya. Baik.
Baiklah. Lapar ya, makan mie dulu ya. Mie ini rasanya biasa saja. Tidak seenak buatan Chef Wan Yan. Lumayan kok, enak kok. Itu karena kau belum pernah makan buatannya. Buatannya itu baru benar-benar istimewa. Itu karena aku ingin makan, jadi bisa makan ya. Gawat, mulut kakak tidak mungkin sudah dimanjakan oleh Tuan Xie ya. Kalau begitu, meskipun gangguan tidurnya sembuh, dan pindah dari vilanya juga tidak akan terbiasa. Begini saja kak, kau tanya Tuan Xie, kapan ada waktu luang, aku akan belajar memasak dengannya. Dijamin nanti, mau makan rasa apapun, bisa makan. Boleh juga. Kalau begitu nanti malam aku akan tanya dia ya. Kau ini perhatian sekali telur ini. Hadiah untukmu. Jelas-jelas karena kau tidak suka makan kuning telur. Halo. Halo Bos Shen. Jian di SMA 3 adalah murid nakal. Para guru sangat pusing menghadapinya. Dan dia juga punya ibu yang sakit jiwa. Lalu apakah kau sudah menemukan lokasinya? Sudah ketemu di kampung kumuh kota Jin yang paling kacau, juga disebut daerah miskin. Malam hari aku sarankan kalian jangan pergi. Sebaiknya pergi siang hari saja. Menurutku, asisten khusus yang ada benarnya. Bagaimanapun juga adik keempat sudah ditemukan. Menunggu 1 hari lagi juga tidak masalah. Ayo antar aku pulang dulu. Pengguna yang Anda panggil sedang tidak tersedia untuk sementara waktu. Di mana Chef Wan Yan? Kenapa tidak mengangkat telepon? Tuan Xie mungkin sedang rapat, ponselnya disenyapkan. Benar juga lupa kalau dia orang yang sangat sibuk. Hari ini tadinya mau menonton pertandingan bola di SMA 1 bersamanya. Akibatnya baru sebentar menonton, dia ada urusan di perusahaan dan pergi duluan. Shanshan sudah bertemu aktor legendarisku. Seharusnya tidak akan melirikku lagi. Aku datang mau buka pintu, guys. Shanshanku datang mencariku. Dia datang mencariku. Seharusnya aku membuat kunci dari dulu. Setiap hari merepotkan orang untuk membukakan pintu. Tidak terpikirkan hal ini. Sudahlah, ayo pergi. Datang. Maaf ya, aku terlambat. Bosnya tidak hanya datang, tapi juga langsung minta maaf. Apa ini Xie Kuan Yan yang biasanya lembut, tenang, dan sulit dijangkau? Perasaan yang takut orang lain menunggu ini. Mungkinkah bosnya menyukai kakak besarku? Kau di rumah ya? Walaupun Shanshan pergi, bertemu orang yang disukai, tapi dia tetap kembali ke rumahku, itu sudah cukup. Aku di rumah. Itu, kalau tidak, aku buat kunci sendiri saja ya, biar tidak merepotkanmu. Setiap hari untuk membukakan pintu. Tidak merepotkan. Entah Shanshan sekarang sudah baikan dengan Gujin Krana atau belum. Apa nanti akan sering pulang telat? Itu, akhir-akhir ini aku lumayan sibuk kerja. Kau pulang telat, pasti aku sedang lembur. Shanshan, aku bisa menunggumu. Asalkan bisa menunggu. Aku akan terus menunggu. Mungkinkah ini yang namanya keinginan mengontrol yang kuat? Sebaiknya bosnya memberikan kakak kunci saja. Iya. Anda sibuk kerja, siapa tahu nanti kalau dinas. Saat aku dinas, tentu saja aku akan memberitahu kakakmu sebelumnya. Aku akan meninggalkan kunci untukmu. Jika hanya ada satu kunci, aku dan Shanshan setidaknya setiap hari bisa bertemu secara terbuka, berjalan bersama. Kalian istirahat, aku pergi dulu. Bosnya mungkin menyukai kakak, entah apa yang kakak rasakan.
terhadap Bos Xie. Shen Iskandar, kakakmu mana? Sudah mengirim ke Lin Moira begitu banyak permintaan pertemanan. Kenapa dia belum menerimaku? Apa mungkin ponselnya diatur oleh pria bernama Xie Guanyan itu? Kak Jinkrana, ada urusan apa pagi ini sampai terburu-buru begitu? Urusan adikku. Mungkinkah Moira marah karena skandal aku dan Li Hanyu? Tapi dia sudah meninggal bertahun-tahun. Apa aku harus tidak menikah demi dia? Apa kau masih berhubungan dengan Shen Iskandar? Tidak berhubungan lagi. Aku tidak menyukainya. Dia yang bersikeras, memberikan investasi film padaku. Lalu manajerku menerimanya. Aku juga tidak bisa apa-apa. Di hatiku hanya ada kau seorang. Beneran. Apa kau punya nomor kontaknya? Sebaiknya kau tidak meneleponnya. Dia seorang bos. Mana mungkin kita bisa melawannya. Bos besar apanya? Di depan keluargaku kami, dia tidak ada apa-apanya. Sudahlah kau meneleponnya. Dia juga tidak akan mengakui mengejarku. Dia tidak bisa melawanmu. Ada banyak cara untuk melawan artis kecil seperti kami. Artis kecil apa? Kau adalah wanitaku, bukan artis kecil. Berikan teleponnya padaku, aku tahu batas. Kujinkrana membelaku Shen Iskandar tamat. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan meneleponnya, kau mandi duluan. Baiklah, jangan bicara terlalu kasar. Aku naik duluan. Shen Iskandar, di mana kakakmu? Di mana kakakmu? Kau siapa? Kujinkrana. Shen Iskandar, di mana kakakmu? Suruh dia segera menjawab telepon. Kujinkrana tidak kenal. Hanya seorang aktor legendaris, sangat sombong. Lihatlah Tuan Xie. Baru itu yang benar-benar berkuasa dan berpengaruh, tapi tidak sombong seperti itu. Jangan mencari kakakku, juga jangan ganggu kakakku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Menjadi presiden selama beberapa tahun, sudah belajar mengancam orangnya. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Aku bertanya sekali lagi padamu, di mana kakakmu? Itu bukan urusanmu. Apakah kakakmu bersama dengan Xie Guanyan? Kujinkrana seharusnya tidak berani mencari Tuan Xie, kan? Ya, mereka tinggal bersama. Mustahil! Kakakku bilang hanya menyukai aku seorang. Dia tidak mungkin bersama Xie Guanyan. Di rumah tidak ada cermin, pasti ada air seni, kan? Aku tidak percaya omongku sembuh. Bagaimana Lin Moira bisa muncul? Dia sudah meninggal selama 10 tahun. Kenapa penampilannya tidak berubah sama sekali? Mungkinkah Lin Moira berasal dari kecelakaan mobil 11 tahun yang lalu dan melakukan perjalanan waktu? Jika itu masalahnya, Lin Moira bahkan lebih tidak mungkin menyukai Xie Guanyan. Tidak bisa. Aku harus mencari Lin Moira. Apakah pesanannya sudah sampai? Kau yang membuatnya. Kau juga bisa membuat malatang? Ini sangat mudah. Ada tutorialnya di internet. Memang anak jenius itu ya. Apapun yang dipelajari langsung bisa. Aduh, nanti istrimu pasti akan bahagia dan gemuk. Aku tidak melihatmu. Aku kan bukan istrimu. Lagi pula aku baru tinggal beberapa hari. Istrimu akan tinggal bersamamu seumur hidup. Kalau begitu, coba tinggallah lebih lama. Kau menjadikanku bahan percobaan ya? Halo, apa benar ini Tuan Xie? Aku petugas dari peternakan. Telepon ini tidak ada maksud lain. Hanya ingin memberitahu kau. Kau hebat sekali. Ini belum seberapa, Lin Moira. Standarmu tidak boleh serendah ini. Aku sering memuji.
keahlian memasak Xie Kuan Yin, jadi dia merasa aku lagi menjilat berlebihan. Dia terlalu rendah hati. Aku Tidak ya, standarku selalu tinggi. bisa lebih tinggi lagi. Aku tidak hanya bicara soal makanan, terutama soal menilai pria. Bos Xie, menurutku kau benar-benar sudah tua. Sudah seperti bapak-bapak. Benarkah? Apa Shanshan merasa aku terlalu tua? Maksudku adalah, kau sangat pandai memasak. Walaupun kau tidak merasa begitu, aku tetap merasa begitu. Oh ya, adik kedua aku ingin belajar memasak denganmu. Kapan kau ada waktu, bisa mengajarinya. Tidak ada waktu. Baiklah, lalu kapan kau ada waktu? Katakan padaku. Kak, penipuan telepon sedang marak. Jangan angkat telepon dari nomor asing. Hari ini ada karyawan di perusahaan yang mengangkat telepon dari nomor asing. Kartunya dibobol 10.000. Hati-hati ya. Bukan teknologi penipuan sekarang sudah sangat canggih ya? Ingin menipu uang dari kantongku. Tidak mungkin. Bertemu maukah? Aku tahu kau juga ingin bertemu denganku. Tidak mau ketemu. Dari mana dia percaya diri bertemu maukah? Lin Moira, standarmu tidak boleh serendah ini. Dulu kenapa aku menerima pengakuan Gujing Krana? Kenapa sekarang melihatnya terasa biasa saja? Nanti kalau cari pacar, standarnya harus lebih tinggi. Oke, urusan adik keempat serahkan padaku. Kau khawatirkan saja. Ah, bukan. Kau santai saja ya. Kak Jiang Tangra, apa sudah menemukan adik keempat? Aku sudah pergi ke daerah kumuh tempat dia tinggal dulu. Tapi sudah terlambat selangkah. Saat aku tiba, dia sudah pindah dengan ibunya. Kenapa pindah? Katanya, tadi malam ada seorang pria membuat keributan, memukuli ibunya hingga hampir mati. Adik keempatmu juga terluka. Kenapa ada urusan dengan pria? Apakah itu ayahnya Gian? Aku tidak tahu soal itu. Daerah kumuh itu sangat besar. Setelah itu, aku tidak bisa menemukannya. Xie Kuan Yin punya yayasan amal di daerah kumuh itu. Sepertinya dia juga berasal dari sana. Entah bisa membantu atau tidak ya. Kalau begitu, aku akan coba cari cara. Mari kita pergi makan sesuatu dulu. Lin Moira, Gujing Krana. Lama tidak bertemu. Lagi cari rezeki di mana nih? Lin Moira, lama tidak bertemu. Pelukan bukankah seharusnya? Kenapa kau menghindar? Menurutmu kenapa aku menghindar, baru datang sudah main tangan? Jangan ikut campur. Dia pacarku. Benarkah? Tentu saja tidak benar. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin dia punya pacar setua itu? Di mana aku tua? Aku baru 29. 29 mau 30, sebentar lagi 40, hampir 50. Bagaimana tidak tua? Aku tahu kau marah. Tapi aku bisa menjelaskannya padamu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sampai jumpa. Lin Moira. Aku tahu kau itu orang yang nyebrang waktu. Terus kenapa? Lin Moira. Maksudku, kita belum putus. Kalau begitu kita putus saja. Lin Moira, apa maksudmu? Kau tahu aku tidak syuting selama 2 hari, terus mencarimu. Aduh. Kau tidak syuting. Karena kau tidak punya tanggung jawab. Tidak punya etika profesional. Tidak ada hubungannya denganku. Pergi. Bukankah seharusnya Lin Moira memelukku dan menangis terseduh-seduh? Kenapa? Tidak kusangka, Gujing Krana adalah orang seperti ini. Aku tidak akan menonton filmnya lagi nanti.
Kak Jiang Tangra, aku sudah menyatakan putus. Dia pasti tidak akan mencariku lagi nanti. Kak Jiang Tangra. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Bye-bye. Anda Nona Lin Moira, kau lapar? Aku bisa menyiapkan makan siang sekarang. Anda koki di villa ini? Sebelumnya aku dengar Xie Kuan-yen memberinya cuti hamil untuk merawat istri dan anak di rumah. Ternyata itu kau. Ya, senang melayani Anda. Kau ingin makan apa siang ini? Beberapa masakan saja sudah cukup. Mas, bolehkah aku belajar beberapa masakan darimu? Oh, Tuan Kepala Pelayan, bolehkah? Tentu saja. Kau ingin belajar apa? Katakan saja langsung pada Paman Li. Dia koki bintang 5. Dia ahli dalam semua jenis masakan. Aduh, kalau begitu merepotkan Paman Kepala Pelayan, bisakah kau tidak memberitahu tuanmu? Aku ingin memberinya kejutan. Apa? Tuan Jie akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Apa akan mulai mendapatkan cinta? Nona Lin Moira, Anda bisa belajar apa saja yang Anda inginkan. Terima kasih banyak. Meminta Xie Kuan-yen melakukan sesuatu harus menunjukkan sedikit ketulusan, menyenangkannya. Bos Nona Lin bertemu dengan Gujin Krana pagi ini. Tidak perlu melaporkan lagi setelah ini. Pastikan saja keamanannya. Shan-Shan dan Gujin Krana, apa yang mereka lakukan bersama hari ini? Apakah mereka makan bersama? Apakah mereka berpelukan hari ini? Xie Kuan-yen, kenapa dengan tanganmu? Shan-Shan di rumah. Apakah Shan-Shan bertengkar dengan Gujin Krana? Senangnya. Kenapa dengan tanganmu? Oh, tidak apa-apa. Buka, aku lihat. Shan-Shan menggandeng tanganku lagi. Kenapa bisa begini? Ah, itu. Tidak sengaja terlilis kaca. Kalau begitu, minta saja Paman Kepala Rumah Tangga untuk membalut lukamu. Tidak apa-apa. Aku bisa membalutnya sendiri di atas. Baiklah, aku menunggumu. Shan-Shan, apa kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Jangan-jangan mau pindah dari villa. Tidak boleh. Ya pacaran, aku tidak akan ikut campur. Asalkan dia tidak membawa Gujin Krana kembali ke villa. Paman, menurutmu apakah aku akan berhasil malam ini? Nona Lin, apakah kau ingin mendengar kejujuran? Maksudmu apa? Apakah masakanku tidak enak? Masakanmu ini, daging kecap ini. Tidak bisa dibilang tidak enak, hanya bisa dibilang ini mati sia-sia. Hei, aku... Aduh. Sepertinya aku hanya berbakat dalam makan. Kak, aku kembali ke hotel dulu. Apa yang kau ikat di badanmu itu? Apakah kau di dapur? Aku sedang bersiap untuk memasak. Kau mau masak apa? Dapur penuh asap. Tidak baik untuk kulit. Lagi pula, kalau kulitmu terbakar bagaimana? Aku kan tidak mau masak untuk diriku sendiri. Aku mau memasak untuk Xie Kuan-yen. Kenapa dia berhak makan masakanmu? Bukankah aku mau mencarinya untuk menanyakan kabar adik keempat? Kita kan tidak punya koneksi. Di daerah kumuh itu, aku harus menunjukkan sesuatu. Kak, semua ini salahku. Membuatmu berkorban begitu banyak. Aku bahkan belum pernah makan masakanmu. Sudahlah kau. Kau pikir masakan kakakmu enak? Keahlian memasakku. Ya begitulah. Aku hanya tahu bahwa keahlian memasakmu tidak begitu bagus. Jadi, aku agak khawatir dengan Tuan Xie. Hei, dasar kau! Kenapa dimatikan? Tuan, semua hidangan ini dibuat oleh Lin Moira. Memasak sendiri, katanya ingin memberi kau kejutan. Benar.
Disiapkan khusus untuk kau. Semoga Syekwan yang tidak tahu bahwa semua hidangan ini dibuat oleh Kokili. Ini bukan keahlian memasak Shanshan. Tapi tidak apa-apa, dia bersusah payah menipu aku. Apa terjadi sesuatu? Ah, tidak terjadi apa-apa. Aku hanya ingin membuatkan kau makanan yang enak. Katakan. Dulu adik keempat aku tinggal di daerah kumuh, tapi dia pindah beberapa waktu lalu. Aku tidak bisa menemukan dia, tapi aku pikir dia seharusnya masih di daerah kumuh. Apakah kau punya cara untuk mencari dia? Tidak masalah. Siapa nama adik keempat kau? Jia. Oh. Ikan ini sangat enak. Kau coba dan makanlah yang banyak. Ini juga enak. Shanshan mengambilkan aku sayur. Bahagianya. Wan Xie sangat bersih. Pasti tidak akan makan sayur yang diambilkan orang lain. Sifat bersih adalah kebohongan kau. Seluruh daerah kumuh sedang diperiksa. Aku akan memberitahumu jika ada kabar. Terima kasih. Aku juga berterima kasih padamu. Karena bersedia memikirkanku. Itu kau juga tidak perlu terlalu khawatir. Pemeriksaan juga butuh waktu. Aku yakin akan segera ada kabar. Aku juga berpikir begitu. Oh iya, aku dengar kau juga pernah tinggal di daerah kumuh. Benarkah? Apakah Shanshan mengkhawatirkanku? Dulu aku pernah tinggal di panti asuhan di sana. Kau hebat sekali para siswa miskin di sana. Bisa sekolah karena dirimu. Saat aku tinggal di sana, aku juga menerima bantuan dari orang lain. Wah, warisan kebaikan mendengarnya membuat tubuhku terasa hangat. Dengar dari Syekwan Yan sebelumnya Jian ada di bawah jembatan ini. Tidak tahu apakah masih di sana atau tidak. Coba lihat. Yan. Kakak. Aku sangat kotor. Kau pergi kemana saja beberapa hari ini? Dasar anak kecil, aku susah mencarimu. Pulang denganku. Tidak mau pulang, aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang, kau pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak, kau pergi duluan saja. Aku tidak bisa pulang denganmu. Bibi, jangan takut. Aku bukan orang jahat. Aku datang untuk melindungi kalian. Melindungi kami. Ya. Bibi Zen, ini kakakku. Kami pergi dengannya. Cantik sekali. Ayo pergi, kita pulang. Ayo. Apakah Win Moira butuh bantuan? Kau menguntit aku. Tidak juga. Aku hanya membayar, mencari detektif pribadi, mencari keberadaanmu. Apa kau pikir ini adalah hal yang membanggakan melanggar privasiku? Aku bisa lapor polisi. Maafkan aku, Lin Moira. Aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu merindukanmu.
Gian, bantu Bibi masuk ke mobil dulu. Kau sakit ya? Jangan ganggu kakakku. Maafkan aku, Gian. Aku datang untuk membujuk kakakmu. Aku antar kalian ke rumah sakit ya. Tidak perlu, kami bisa pergi sendiri. Hari itu, aku pergi ke tempat tinggalmu mencari kalian. Mendengar dari tetangga. Semalam ada seorang pria yang menemukan kalian dan memukulmu serta Bibi Jen. Benarkah begitu? Lian, Siapa orang itu? Kenapa mereka memukulmu? Sekarang ceritakan padaku, apa yang sebenarnya kau alami selama beberapa tahun ini? dulu karena aku serakah, aku diculik orang jahat dan dibawa ke daerah pegunungan. Di sana aku bertemu dengan Bibi Zen. Bibi Zen juga dibawa ke sana. Kami berdua saling bergantung. Suatu kali, aku dan Bibi Zen mencoba melarikan diri, namun kami tertangkap dan dipukuli. Bibi Zen juga melindungiku. Makanya dia jadi gila. Penculik manusia terkutuk. Aku bersumpah takkan berdamai dengan mereka. Aku melarikan diri, saat itu umurku 10 tahun. Kami berlari sepanjang malam, baru bisa keluar dari desa pegunungan itu. Aku mengajari Bibi Zen sebelumnya, agar terlihat seperti orang dewasa normal, hanya membawaku bermain. Sepanjang jalan penuh dengan penderitaan, baru kembali ke kota Jing. Kalau kau sudah kembali ke kota Jing, kenapa tidak mencari adik keduamu? Dia tidak mungkin membiarkanmu, begitu saja. Aku tidak ingin aku dan Bibi Zen menyeret adik kedua dan adik ketiga. Untungnya di daerah miskin biaya hidupnya rendah. Untuk sekolah masih bisa mendapatkan biaya hidup. Aku juga bisa bekerja paruh waktu untuk menghidupi aku dan Bibi Zen. Untung saja ada yayasan Xie Kuan Yin. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Jen membawa Bibi Jen untuk menjalani hidup. Aku sudah menemukanmu. Kenapa kau masih pergi? Ada apa? Tidak bisa kau ceritakan pada kakak. Orang yang membeli kita berdua dulu tidak pernah berhenti mencari aku dan Bibi Jen. Dia sangat jahat. Dia berani melakukan apa saja. Aku takut dia akan merugikanmu. Aku tidak berani bertaruh. Maafkan aku, kakak. Tidak perlu minta maaf. Kau yang paling patuh, paling pengertian dan bertanggung jawab. Iya, Gian adalah sayang keluarga kita. Dia bahkan bisa membersihkan pantatnya sendiri setelah buang air. Ini. WeChat sudah ditambahkan. Aku sudah mentransfer 100.000 kepadamu. Terima kasih, Kak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Uangnya bukan aku yang menghasilkan, itu adik keduamu yang menghasilkan. Kak, bisakah kau tidak menceritakan pengalamanku sepenuhnya kepada adik kedua? Aku takut dia akan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Aku tahu. Malam ini kau temani dulu Bibi Zen. Besok siang aku akan meminta perawat untuk menjaga Bibi Zen. Kau pergi sekolah. Sekolah harus sekolah. Bye. Lin Moira, Ada apa? itu temanku hari ini memberiku sebotol anggur merah yang enak. Apakah kau ingin mencobanya? Oh, baiklah, tunggu. Wah, anggur.
Hei putra kota Jing, kenapa belum tidur selarut ini? Tidak ada yang memanggilku seperti itu, hanya kau. Itu karena mereka tidak berani memanggilmu seperti itu di depanmu. Di belakang mereka semua mengejekmu seperti itu. Kak, aku besok akan kembali. Adik keempat sudah ditemukan sekarang. Kau jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu, ini salah penculik. Jangan biarkan kesalahan orang lain melukai dirimu sendiri. Mengerti? Aduh, cepat istirahat. Aku tutup ya. Baik. Kakak selalu seperti ini, memikul semuanya sendirian. Kenapa kau terus menatapku seperti itu? Enggak apa-apa kalau kamu enggak senang.